Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas atau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di kolom komentar. Sebagai permintaan maaf lah, karena beberapa waktu yang lalu saya belum sempat balas komentar karena mempersiapkan Trade Expo Indonesia, pameran Trade Expo Indonesia yang akan diselenggarakan tanggal 19 Oktober sampai 23 Oktober di AISBSD Tangerang. Jadi kita juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua supaya kita jauh lebih dekat, bisa berinteraksi secara tidak langsung secara tidak langsung. Jadi teman-teman juga kalau ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan bisa tulis di kolom komentar aja, nanti saya bikinkan video seperti ini, oke? Oke, pertanyaan pertama dari Kak Mami di Traveling. Maaf Kak, tanya, kalau pengurusan pengaktifan Recesa itu di Bea Cukai ada biayanya? Terima kasih. Oke, jadi untuk Kak Mami di Traveling, pengurusan Recesa itu tidak perlu diurus sebetulnya. OSS NIB atau NIB WSS dengan Recesa kepabeanan itu otomatis terrekonsiliasi. Jadi antar lembaga ke lembaga. Jadi kita nggak perlu melakukan apapun, nanti otomatis terrekonsiliasi. Otomatis ada data OSS kita, ada data NIB kita di Recesa. Jadi tinggal duduk manis saja. Cuma dalam prakteknya untuk pengurusan PT perorangan atau yang membuat PT perorangan, NIB atas nama PT perorangan, waktu rekonsiliasinya itu cukup panjang. Sehingga mungkin kita harus meng-email baik itu OSS atau NIB dan juga Recesa kepabeanan. Jadi kalau cara antisipasi atau cara bagaimana untuk mempercepat, silahkan tonton aja 3 kekurangan PT perorangan. Sudah saya cantumin linknya di deskripsi nanti ya. Kemudian yang kedua dari Pak Sigit Widiatmoko. Izin tanya, mengetahui harga produk luar negeri gimana caranya ya? Misal produk rempah seperti jahe, kunyit, dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau komoditi itu sudah ada harga internasionalnya. Tinggal searching aja pakai keyword bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa lakukan searching di marketplace negara tujuan ekspor. Contoh misalkan marketplace Korea, marketplace India. Nah, teman-teman silahkan searching pakai keyword bahasa Inggris juga. Nanti klik aja salah satu marketplace-nya dan juga cari produk yang sesuai atau yang ingin teman-teman riset harganya. Tapi jangan lupa ketika kita meriset di marketplace negara tujuan ekspor itu harus dibagi dulu supaya kita tahu kira-kira mereka ambil dari produsen Indonesia itu berapa. Umumnya kalau negara tujuan ekspor kita di Asia itu bisa dibagi 2 sampai dibagi 3. Kalau di Amerika atau Europe itu bisa dibagi 3 dan dibagi 4. Contohnya begini, negara tujuan ekspor kita adalah Jepang lah, contohnya Jepang, itu kan masih di Asia. Kemudian harga jahe atau kunyit di Jepang kita asumsikan 30.000. Nah, berapa sih importir Jepang ambil ke produsen Indonesia? Biasanya dibagi 2 atau dibagi 3. Jadi 30.000 bagi 2 itu 15.000, 30 dibagi 3, 10.000. Jadi kemungkinan importir Jepang mengimpor produk jahe atau kunyit dari Indonesia seharga 10-15.000. Begitu cara penghitungan secara secara simple lah. Semoga bisa membantu ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Malikul. Pertanyaannya, company profile apa harus punya legal hukum dulu kalau baru pertama kali? Diusahakan iya. Sehingga kita tidak mengubah apapun lagi di kemudian hari. Mungkin kalau kita terpaksa mengubah company profile itu bisa menambah jenis produk atau memperbaiki spesifikasi atau menambah portofolio aja. Tapi kalau memang teman-teman nggak mau bikin badan usaha terlebih dahulu, maunya bikin company profile terlebih dahulu, silahkan aja. Pakai aja nama usaha dari teman-teman semuanya. Bisa mereknya atau cadangan atau rencana nama badan usahanya. Nah, itu bisa tanpa PT, tanpa CV atau tanpa UD lah. Jadi misalkan nama perusahaan saya yang akan saya jadikan nama usaha saya adalah Maju Jaya. Ya udah, tulis aja Maju Jaya di
di cover daripada company profile teman-teman semuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Sri Mulyatin. Pertanyaannya adalah, Kak, kalau sudah dapat NIB, apakah langsung bisa melakukan kegiatan ekspor? Secara aturan sudah bisa, karena aturannya hanya menyebutkan pihak-pihak yang dapat melakukan prosedur ekspor itu ada orang perorangan, lembaga, dan juga badan usaha. Nah, selain itu, badan usaha harus dilengkapi dengan NIB dan juga NPWP badan. Secara aturan seperti itu. Namun prakteknya, dalam melakukan prosedur ekspor, OSS atau NIB OSS kita, datanya harus sudah terrekonsiliasi dengan data Receisa Kepabeanan. Itu baru bisa melakukan atau bisa membuat PEB nantinya. Jadi, teman-teman silahkan cek aja apakah data NIB OSS sudah terrekonsiliasi di Kepabeanan, Receisa Kepabeanan. Jadi, silahkan dicek aja. Kalau sudah ada data NIB-nya, berarti sudah bisa melakukan kegiatan ekspor. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Suholikin Dwi. Pertanyaannya adalah, untuk ekspor wood pellet apakah perlu dokumen SVLK? Jawabannya perlu, karena semua produk yang dihasilkan dari kayu itu perlu memerlukan SVLK dan fee legal untuk membuktikan bahwa bahan bakunya bukan dari pembalakan liar. Kemudian dari Kak Muhammad Gifari, ajarin dong Kak cara mendapatkan data buyer. Oke, jadi untuk cara mendapatkan data buyer sebetulnya sudah saya share di video YouTube kita. Silahkan teman-teman bisa cek aja di data cara mendapatkan ribuan data buyer. Kalau saya nggak salah 1000% gratis. Judulnya kurang lebih seperti itu. Nanti saya cantumin di deskripsi juga atau di sini. Nanti kita cantumin juga ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi Santoso. Pertanyaannya adalah, Bang, bukannya kalau usaha mikro itu omsetnya kurang dari 1 miliar, kalau kecil itu 1-5 miliar dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini mungkin salah paham ya, salah paham memahami teks dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diatur bahwa modal, ingat kata kuncinya modal dari usaha mikro paling besar adalah 1 miliar rupiah. Sedangkan modal untuk usaha kecil itu adalah 1 sampai paling banyak 5 miliar rupiah. Itulah kenapa kalau kita membuat PT perorangan, maksimal modalnya adalah 5 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. Nah, itu juga sejalan dengan tujuan dibuatnya PT perorangan untuk usaha golongan mikro dan kecil. Sedangkan untuk omsetnya, omset dari usaha mikro dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kurang dari sama dengan 2 miliar rupiah 1 tahun. Itu merupakan omset atau peredaran brutonya. Kemudian untuk usaha kecil, omset atau peredaran brutonya adalah 2-15 miliar rupiah. Kemudian kalau di atas, omset di atas 15 miliar sampai 50 miliar rupiah, itu sudah masuk usaha golongan menengah. Jadi kurang lebih seperti itu penerjemahan dari Undang-Undang Cipta Kerja menurut modal dan juga peredaran bruto atau omsetnya. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Putri Kemalasari. Pertanyaannya adalah, makasih Kak. Oh iya Kak, kalau misalkan kompro digabung sama katalog boleh-boleh aja nggak Kak? Boleh, saya bilang boleh. Kalau misalkan teman-teman nggak mau bikin katalog karena mungkin produknya masih sedikit, silahkan detail produk dan juga foto-fotonya digabung dengan company profile-nya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman produknya atau jenis produknya sudah banyak variannya, nah itu harus dipisah antara company profile dan juga katalognya. Ini kemudian ada pertanyaan dari Kak Niki Cumerlin. Pertanyaannya adalah, skala usaha Anda adalah mikro, Anda tidak dapat melanjutkan pengisian data usaha ini. Cara ngatasinnya gimana ya Gan? Padahal modal udah 10 juta ke atas dengan jenis usaha KBLI 72209. Nah ini Kak Niki Cumerlin kayaknya dia mau ngurus NIB dengan PT perorangan ya. Memang kendala di PT perorangan atau kekurangannya salah satunya adalah tidak bisa memakai beberapa KBLI. Tapi saya belum rangkum sih KBLI apa saja yang tidak bisa digunakan di PT perorangan. Secara teknis bukan tidak bisa ya, tapi tidak bisa dilanjutkan untuk pengisian data di NIB-nya atau izin usahanya. Jadi mungkin asumsi saya adalah KBLI tersebut digunakan untuk usaha usaha menengah sampai besar. Jadi
kemungkinan KBLI 72209 ini tidak bisa digunakan untuk PT perorangan, harus CV maupun PT biasa. Jadi kurang lebih seperti itu Kak Niki Cumerlin. Mungkin bisa diubah dengan solusinya ya. Solusinya mungkin Kak Niki bisa mengubah KBLI-nya ya dengan KBLI yang mungkin mirip dengan KBLI 72209 ini. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman sudah klik dan nonton video ini. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya bikinkan video yang seperti ini. Tapi tentu subscribe dulu ya, karena yang akan kita pilih pertanyaan dan pernyataannya adalah yang subscribe diutamakan. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk follow media sosial kami di Instagram @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya, bye!